Selamat datang di channel YouTube saya. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang studi kelayakan agribisnis, dengan contoh nyata pada usaha peternakan sapi potong. Usaha ini menjadi salah satu sektor agribisnis yang terus berkembang di Indonesia, karena permintaan daging yang terus meningkat. Tapi sebelum memulai usaha, penting bagi kita untuk memahami apakah usaha ini layak atau tidak. Mari kita mulai dengan menelusuri satu persatu aspek dalam studi kelayakan agribisnis. Setiap usaha agribisnis, termasuk peternakan sapi potong, harus memiliki dasar hukum yang kuat. Aspek yuridis berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha, NIB, surat izin usaha peternakan dari dinas terkait, serta izin lingkungan, jika kapasitas peternakan cukup besar. Jika produk yang dihasilkan akan dipasarkan dalam bentuk daging, maka harus ada sertifikat halal dan izin edar dari BPOM atau Dinas Peternakan setempat. Memenuhi aspek yuridis bukan hanya soal legalitas, tapi juga menciptakan kredibilitas dan kepercayaan di mata konsumen dan mitra usaha. Produk utama dari usaha ini adalah sapi potong hidup dan daging segar. Karakteristik utamanya adalah daging yang sehat, bebas antibiotik, dan dipelihara dengan standar animal welfare. Produk ini bermanfaat bagi konsumen, karena memenuhi kebutuhan protein hewani dengan kualitas tinggi. Dan dibandingkan dengan daging impor, sapi lokal lebih disukai, karena rasanya yang gurih dan tekstur yang khas. Apa yang membedakan usaha ini dengan peternakan lain? Sapi dipelihara dengan pakan fermentasi alami, tanpa suntikan hormon pertumbuhan, serta mendapatkan perawatan kesehatan rutin. Ini menjadikan produk daging lebih aman, ramah lingkungan. Inilah yang kompetitif peternakan ini. Ukuran pasar daging sapi di Indonesia diperkirakan mencapai lebih 4 juta ton per tahun. Target usaha ini adalah mengisi ceruk pasar lokal di sekitar wilayah operasional, dengan target penjualan 20 ton per tahun, atau sekitar 0,5% dari pasar lokal. Secara teknis, usaha peternakan sapi potong membutuhkan lahan yang cukup luas, minimal 1 hektar untuk kapasitas awal 50 ekor sapi. Desain kandang harus mempertimbangkan sirkulasi udara, sanitasi, dan kemudahan pembersihan. Dari sisi teknologi, digunakan sistem pemberian pakan fermentasi, biosecurity ketat, dan pencatatan digital untuk monitoring pertumbuhan dan kesehatan ternak. Teknologi ini membantu menurunkan angka kematian dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan pakan berkualitas dan manajemen yang baik, pertumbuhan bobot sapi bisa mencapai 0,9 kg per hari. Artinya dalam waktu 6 bulan, bobot sapi bisa naik sekitar 150 hingga 180 kg. Usaha ini dikelola dalam bentuk usaha perseorangan dengan pendekatan manajerial profesional. Struktur organisasi mencakup direktur utama sebagai pemilik modal, manajer operasional, manajer keuangan, serta staf lapangan seperti teknisi kandang dan petugas pakan. Direktur memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang peternakan, serta relasi luas dengan supplier dan pembeli. Manajer operasional memiliki latar belakang ilmu peternakan dan bertanggung jawab atas kesehatan ternak serta proses produksi. Kompensasi diberikan dalam bentuk gaji tetap dan bonus tahunan berdasarkan kinerja, serta insentif tambahan jika terjadi efisiensi biaya produksi. Mari kita lihat dari sisi angka. Total investasi awal sekitar 1,2 miliar rupiah. Ini mencakup biaya pembelian sapi, pembangunan kandang, pembelian alat, dan modal kerja selama 6 bulan. Dalam satu siklus produksi 6 bulan, diperkirakan pendapatan mencapai 900 juta rupiah dari penjualan sapi. Biaya operasional per siklus sekitar 720 juta rupiah, sehingga keuntungan bersih sekitar 180 juta rupiah per siklus.
ROI mencapai 18% per tahun, dan usaha ini diproyeksikan akan balik modal dalam waktu 3 hingga 3,5 tahun. Dengan asumsi pasar stabil dan efisiensi terus ditingkatkan, usaha ini sangat layak secara finansial. Usaha ini tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kotoran sapi diolah menjadi biogas untuk energi dan pupuk organik untuk petani sekitar. Dari sisi sosial, usaha ini menyerap tenaga kerja lokal, memberikan pelatihan dasar peternakan, dan menjalin kemitraan dengan kelompok peternak kecil di sekitar lokasi. Dengan pendekatan ini, usaha peternakan sapi potong bukan hanya menjadi sumber keuntungan, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan ramah lingkungan. Itulah pembahasan lengkap tentang studi kelayakan agribisnis pada usaha peternakan sapi potong. Mulai dari aspek hukum, pasar, teknologi, manajemen, keuangan, hingga dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Kesimpulannya, dengan perencanaan matang dan manajemen yang baik, usaha peternakan sapi potong adalah peluang agribisnis yang layak dan menjanjikan.